wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengkritik kelompok 3. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya mengenai ekonomi Islam yang sudah cukup jelas. Namun kami memiliki sedikit catatan terhadap penyampaian materi tersebut. Menurut kelompok kami, pembahasan dalam materi ini masih lebih banyak menjelaskan konsep dan teori ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, serta peran zakat dan wakaf. Akan tetapi, penjelasan mengenai penerapan nyata dalam sistem ekonomi modern masih belum dijelaskan secara mendalam. Selain itu, materi ini juga belum banyak membahas tentang yang dihadapi ekonomi Islam di era sekarang. Misalnya, bagaimana persaingannya dengan sistem ekonomi konvensional atau bagaimana efektivitas lembaga seperti perbankan syariah dalam praktiknya. Mungkin kedepannya materi ini dapat dilengkapi dengan contoh kasus nyata atau data empiris agar pembahasannya menjadi lebih kuat dan lebih mudah dipahami. Kritik kedua terhadap konsep dan realitas. Materi ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam mampu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana konsep tersebut benar-benar efektif dalam realitas ekonomi saat ini, tanpa adanya data atau contoh empiris. Pertanyaan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan penerapannya. Kritik yang ketiga, kritik terhadap sistem perbankan syariah. Dalam materi disebutkan bahwa perbankan syariah merupakan implementasi dari larangan riba dalam ekonomi Islam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan di kalangan akademisi mengenai apakah sistem bagi hasil benar-benar berbeda secara substansi dari sistem bunga pada perbankan konvensional. Oleh karena itu, pembahasan ini seharusnya juga menyinggung kritik atau perdebatan tersebut. Kritik keempat, kritik terhadap pendekatan penelitian. Materi menyebutkan adanya pendekatan prinsipil dan fleksibel dalam pengembangan ekonomi Islam. Akan tetapi, belum dijelaskan secara mendalam bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat berjalan secara seimbang tanpa mengurangi nilai-nilai syariah. Hal ini penting karena jika terlalu fleksibel, dikhawatirkan justru dapat menggabungkan prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri. Kritik yang kelima, kritik terhadap klaim keunggulan ekonomi Islam. Dalam materi dijelaskan bahwa ekonomi Islam mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Namun, pertanyaan tersebut masih bersifat normatif karena belum didukung dengan perbandingan empiris yang jelas antara negara atau sistem ekonomi yang menerapkan prinsip ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional, tanpa adanya data atau analisis komparatif yang kuat. Klaim tersebut kompetensi menjadi generalisasi yang belum sepenuhnya teruji secara ilmiah. Kritik keenam, kritik terhadap integrasi ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern. Materi menyebutkan bahwa ekonomi Islam dapat diintegrasikan dengan sistem ekonomi modern melalui pendekatan fleksibel. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara mendalam batasan dari fleksibilitas tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana cara menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah ketika ekonomi Islam harus beradaptasi dengan sistem ekonomi global yang mayoritas masih berbasis sistem konvensional. Tanpa adanya batasan yang jelas, integrasi tersebut berpotensi menimbulkan kompromi terhadap nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu sendiri. Inilah kritikan dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.